cewek gitu, nggak mungkin gitu, susah gitu maksudnya. Jadi gue nggak mungkin secepat ini gitu, semudah ini gitu. Pas gitu gue kaget, langkah sepatunya itu udah berhenti. Di situ gue jadi kayak semakin yakin, apa ini orangnya gitu kan. Halo gitu, kok kamu nangis, kamu kenapa? Coba dong bilang sama aku, ada apa kok kamu nangis gitu kan. Dan di situ dia ngejawab akhirnya. Dia ngejawab sambil dengan nada terseduh-seduh. Gue jadi flashback ke masa lalu, gue jadi apa sih namanya, masuk ke, ya kalau yang ini gue bisa sebutin sih namanya ya, kalau yang ini gue bakal sebutin namanya Imam Maulana atau Takun ya, Imam Maulana atau Takun. Iya, balik lagi. Seperti janji gue tadi di awal, kalau gue bakal coba untuk bercerita tentang seseorang. Gue bakal private ini namanya ya, karena permintaan dari dia gitu kan. Gue private namanya, tapi gue pernah manggil dia dengan panggilan sayang gue waktu dulu masih pacaran gitu, dengan kata ubur-ubur gitu ya, nyonya ubur-ubur atau nona ubur-ubur kayak gitu. Nah, gua gitu kan, waktu pas pertama kenal dari dia itu dari temen ya, gua sensor temennya ya, karena pasti orangnya nyimak gitu kan. Gua kenal gitu kan, kenal dikasih nomor. Waktu dulu kan zamannya ngacak nomor tuh, belum ada WhatsApp kayak gitu, belum ada Facebook, masih Friendster kayak gitu ya. Mungkin udah ada sih Facebooknya mungkin gitu kan, tapi cuman guanya mungkin masih gaptek ya, karena gue juga masih pegang handphone Nokia berapa waktu itu ya, jadul banget lah pokoknya kayak gitu ya. Ya bukan Nokia jadul yang hitam putih itu, enggak gitu, udah berwarna, udah support MP3 radio kayak gitu ya. Zaman-zamannya N70, Nokia N70 lagi boomingnya kayak gitu ya. Mungkin N70 waktu dulu tuh, mungkin kalau sekarang kayak iPhone mungkin ya, kayak gitu. Karena N70 itu sangat berkesan banget. Kenapa gue ngomongin N70? Jadi pada saat waktu itu gue dikasih nomor tuh sama teman. Cuy, lo butuh cewek nggak? Dia bilang gitu. Gue pikir dia iseng-iseng gitu ya. Nih gue kemarin WA-an, SMS-an gitu kan sama dia, diajak ketemuan tapi dia nggak pernah mau gitu kan. Dia bilang gitu. Masa sih, gue bilang kayak gitu. Iya gitu. Lu udah pernah ketemu? Gue bilang kayak gitu sama dia. Enggak, gue belum pernah ketemu. Justru pas gue mau ketemuan sama dia gagal gitu rencananya gitu kan. Terus gue bilang sama dia, yakin lo belum pernah ketemu sama cewek ini? Belum, tapi ini nomornya cewek bukan? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya ini nomor cewek lah. Kalau bukan cewek atau cowok yang angkatnya, udah sembelih gue sekarang juga. Dibilang gitu. Ya udah, gue percaya kan di situ. Pas gitu gue nunggu gue punya pulsa. Dulu tuh gue punya pulsa tuh gue harus kerja dulu di bengkel kayak gitu ya. Gue kerja dulu di bengkel kayak gitu. Terus pas habis gitu gue udah dapat duit, udah dapat gaji kayak gitu, gue beli tuh ya. Karena kan gajinya tuh nggak 1 bulan gitu, gajinya tuh harian kayak gitu ya. Jadi 1 hari dikasih gaji. Nah itu gajinya itu, upahnya itu gue beliin pulsa tuh ya. Gue beliin pulsa, terus gue beli pulsa. Gue coba telepon tuh, pas banget jam 7 ya. Pas banget jam 7 malam, ba'da isya lah kayak gitu. Gue coba telepon dia gitu kan. Iseng-iseng nih gue telepon gitu kan. Gue telepon dia gitu kan. Tut kayak gitu. Belum ada respon. Sampai gue tunggu terputus teleponnya. Gue pikir kayaknya temen gue lagi ngejailin gue nih. Awas gue sembelih dia gitu kan. Pas di telepon yang kedua, gue coba ya, di telepon yang kedua, tut ceklek gitu kan, diangkat sama dia. Halo gitu kan, cewek. Gue kaget di situ.
anjir beneran cewek bos gitu kan. Ya gue jawab gitu kan, halo gitu kan. Iya, dia bilang gitu. Ini dengan siapa ya, dia bilang gitu. Pokoknya suaranya seksi banget pokoknya. Karena dulu tuh pernah jadi ada mitos gini ya, kalau suaranya kece, suaranya seksi, serak becek kayak gitu, enak didengar gitu. Aslinya itu buruk katanya, dibilang gitu ya. Ada orang-orang yang bilang kayak gitu, katanya mitosnya kayak gitu kan. Dan gue gak percaya gitu kan. Gue coba positive thinking aja kayak gitu. Terus habis gitu gue coba ngobrol sama dia, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, kayak gitu ya, ke atas, ke bawah, nanyain masalah sekolah segala macam gitu kan. Durasinya lama banget itu, sampai 2 jam. Gak tahu gue sama dia ngomongin apa aja itu. Pas inget-inget gue di situ, gue bilang sama dia, kamu suka musik nggak? Gue bilang gitu. Iya, aku suka musik. Dia bilang gitu kan. Masa sih? Gue bilang gitu. Iya, papa aku aja bisa main gitar. Dia bilang gitu. Di situ kebetulan gue lagi hobi banget sama musik, karena waktu dulu itu lagi gila-gilanya tuh ya, parade band-band, anak band kayak gitu lagi booming banget. Kalau sekarang siapa gitu kan? Kalau sekarang anak band udah apa sih anak band gitu? Ya kan, kalau dulu tuh anak band cewek-cewek tuh ya, kalau nyari cowoknya gitu, pacarnya yang dicari tuh anak band gitu. Ya, mungkin kalau sekarang gamer gitu. Gue punya cowok nih, gamer loh, gini, pro banget, GG banget nih main ML-nya, GG banget main FF-nya gitu. Kalau sekarang, zaman sekarang. Tapi kalau dulu beda, dulu tuh beda. Jadi anak band itu udah bener-bener digandrungin sama cewek-cewek gitu. Pokoknya bener-bener digandrungin lah kayak gitu. Terus gue bilang sama dia, papamu bisa main gitar ya? Yaudah deh, nanti kapan-kapan kalau main kita nyanyi bareng deh, duet bareng. Terus dia bilang, kamu bisa nyanyi? Kamu bisa main gitar? Dia bilang gitu kan. Ya gue bilang gitu kan sama dia, nyanyi aku nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya, tapi kalau main gitar juga aku nggak pro banget gitu, nggak jago-jago banget gitu kan. Ya terus sengaja tuh gue pancing gitu kan, sengaja gue teleponan sambil main gitar gitu. Gue petik tuh dawai-dawainya tuh, senar-senarnya gue petik, ding. Terus dia bilang gitu sama gue, itu kayak ada suara gitar, dia bilang gitu. Terus gue bilang, iya emang gue lagi meluk gitar gitu kan. Oh, kamu lagi main gitar? Coba kamu nyanyi, aku pengen denger kamu nyanyi gitu kan. Nah, di situ itu hal yang paling membuat gue paling antusias banget kalau cewek udah nyuruh gue nyanyi gitu. Walaupun suara gue pas-pasan gitu sebenarnya. Walaupun suara gue tuh pas-pasan, fals kayak gitu, tapi gue antusias banget kalau cewek udah bilang kayak gitu. Akhirnya gue nyanyi. Nah, waktu itu pada saat ST12 lagi booming-boomingnya waktu itu ya. Pertama booming-boomingnya kalau nggak salah ya, waktu Rasa Yang Tertinggal itu. Waktu pas meluncurnya lagu Rasa Yang Tertinggal itu, lo cek deh, cek tahun berapa tuh lagu ST12 Rasa Yang Tertinggal meluncur. Itu gue lagi pacaran atau lagi kenalan, proses pendekatan sama si ubur-ubur ini. Setelah itu gue nyanyiin Rasa Yang Tertinggal dengan aransemen cara gue sendiri, dengan nada melo. Kalau aslinya kan Rasa Yang Tertinggal itu apa sih namanya, ngebeat kayak gitu kan, ngebeat. Tapi gue mencoba untuk mengaransemen itu lagu jadi melo kayak gitu, karena gue tahu kalau perempuan itu suka yang melo, nggak suka yang beat gitu kan. Pas gitu gue nyanyiin dengan cara gue kayak gitu, akhirnya otomatis tuh dia terpana gitu. Wow, dia bilang gitu. Kenapa? Gue bilang, itu aransemen kamu? Iya, itu
gitu, ini aransemen aku gitu. Ada sih beberapa banyak aransemen aku gitu, karena gue tuh suka banget ngaransemen lagu-lagu orang gitu kan. Keren, dia bilang gitu. Makasih, gue bilang gitu sambil gue GR gitu kan. Hidung gue merah tuh waktu itu. Nah itu kan waktu zaman dulu sama zaman sekarang itu kan beda. Kalau sekarang kan udah ada WhatsApp kayak gitu, kita bisa video call gitu kan, kita bisa tahu orangnya secara langsung. Tapi kalau dulu itu masih melewat GPRS ya, mode MMS kayak gitu ya. Akhirnya dia minta foto gue gitu, kamu punya foto nggak? Kirimin dong fotonya lewat GPRS gitu kan. Gue bilang, aku punya foto tapi di temen aku, handphone aku nggak ada kameranya. Aku bilang gitu sama dia. Oh, nggak ada kameranya ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Yaudah kapan-kapan kita ketemu yuk, dia bilang gitu kan. Gue pikir ini cewek antusias banget gitu kan, ngajak ketemu gitu kan. Nah pas itu gue bilang gini sama dia gitu kan, ya next time kita pasti bakal ketemu gitu, next time kita pasti bakal face to face gitu kan. Dan pada akhirnya waktu udah malam banget tuh, udah larut malam banget, karena kebetulan besoknya dia sekolah, akhirnya diputus tuh telepon kayak gitu. Dia sekolah di keperawatan, di kebidanan kayak gitu. Dia sekolah di salah satu sekolah yang cukup bergengsi lah di Kuningan kayak gitu. Apa sih nama sekolahnya tuh ya? BHK, Bakti Husada Kuningan kayak gitu. Gak apa-apa dong kalau nama sekolahnya gue sebut ya kayak gitu. Yang penting nama aslinya gue sebut kayak gitu, karena dia minta di privacy kayak gitu, karena gue menjaga privasinya dia. Buat kamu yang sekarang nonton, yang ngerasa mantan aku yang sekarang aku ceritain kayak gini, pasti lo ya ketawa-ketawa kayak gitu. Lanjut. Pas itu selang beberapa waktu lama kemudian, akhirnya momen itu datang juga gitu, momen dimana gue sama dia ketemu gitu. Nah pertama kali gue ketemu sama dia, gue ketemu sama dia, asli jujur sumpah, gue gengsi banget gitu. Penampilan gue ya kalian nilai sendiri ya, gue gak ganteng-ganteng amat, gak cakep-cakep amat gitu kan. Cuman gue berpotensi aja gitu meluluhkan hati wanita, anjir. Jadi intinya pas gue diketemuin sama momen itu ya, gue nervous gitu. Anjir, gue ketemuan sama cewek ini gimana itu, karena pertama kali banget gue ketemuan sama cewek men. Cewek yang disukai gitu maksudnya. Kalau ketemu sama cewek-cewek yang biasa kayak gitu mah sering tiap hari juga kan. Ini cewek yang emang benar-benar kita suka gitu, yang gue suka gitu kan. Pertama tempat yang jadi tempat pertama gue sama dia ketemu, sama si ubur-ubur ketemu itu di depan SMP Negeri 1 Ciawi Gebang. Karena dia punya adik kembar, cuman beda nama kayak gitu ya. Oh enggak mesti harus gue sebutin juga deh adiknya, takutnya terlalu transparan gitu. Itu kembar. Nah satu kelasnya itu ada satu adiknya yang sekolah di SMP 1 Negeri itu, satu sekolahan sama murid di band gue gitu. Satu band, tapi yang gue anggap itu udah jadi murid gue sendiri, udah jadi temen gue sendiri kayak gitu. Gue bikin dia belajar gitar gitu kan. Waktu pas dia mau ikut masuk di band gue tadinya awalnya tuh dia belum bisa ngeband kayak gitu ya, belum bisa main gitar kayak gitu, udah gue ajarin kayak gitu. Ya kalau yang ini gue bisa sebutin sih namanya ya, kalau yang ini gue bakal sebutin namanya Imam Maulana atau Takun ya. Ini dia gitu kan, dia waktu SMP satu kelas sama adiknya adiknya mantan gua kayak gitu. Nah di situ gue nggak tahu sebenarnya, nggak tahu kalau si Takun ini temenan ini sama adiknya si ubur-ubur ini kayak gitu. Pas habis gitu gue tuh ketemuan sama si ubur-ubur di depan SMPN 1 Negeri Ciawi Gebang
di gang kecil yang mau ke arah ke Cawilor itu. Gue ketemuan di situ tuh bro, ketemuan di situ. Pas udah ketemuan di situ, gue kontak dia, lagi di mana gitu. Iya bentar ya, aku bentar lagi nyampe, dia bilang gitu. Oke, aku udah di tempat, gue bilang gitu kan. Aku udah di tempat, aku nunggu ya. Iya, dia bilang gitu. Nah, terus pas habis gitu, ada seorang tuh, bukan seorang, ada angkot turun, terus ada seseorang turun gitu kan dari angkot, anak sekolahan, kayak gitu. Dan gue lihat gitu, seragamnya seragam kebidanan gitu kan. Dan gue lihat, apakah yang ini gitu? Gak mungkin. Dari belakang aja, posisinya kan dia ngebelakangin gue gitu kan, karena dia mau ngasihin tuh uang ke supir angkot kayak gitu. Nah, itu posisinya dia ngebelakangin gue ngadepin dia gitu kan. Gue ngadep ke dia, cuma dia ngebelakangin gue, ngerti kan kalian juga? Gue sempat terfana di situ. Gak mungkin nih cewek yang bakal yang selalu teleponan sama gue, yang selalu kenal sama gue gitu kan. Gak mungkin gitu kan. Dari belakang aja gue lihat postur tubuhnya itu udah postur tubuh model banget gitu. Cewek-cewek model lah kayak gitu, modeling tinggi kayak gitu, tinggi semampai kayak gitu, bodinya langsing gitu kan, perfect lah pokoknya. Lalu gue lihat gitu, nggak mungkin yang ini. Temen gue aja susah katanya buat ketemuan sama nih anak, masa gue segampang ini bisa ketemu sama dia gitu kan. Apalagi gue cuma 3 hari atau 4 hari tuh kenalan lewat telepon kayak gitu. Pas setelah itu berbaliklah badan dia, pas dia berbalik dia jalan buka hadapan gue nggak ngelihat gitu. Gue sempet ngelihat pas dia balik badan, gue coba berpaling gitu. Gue coba nggak tahu gitu kan, karena dari awal gue udah ngasih tahu ciri-ciri gue di situ dia, karena di situ gue pakai jaket warna hitam dan pakai topi. Warna apa ya waktu dulu? Biru atau apa tuh? Lupa lagi. Pakai topi kayak gitu. Dan gue denger langkahnya gitu. Langkah sepatunya gue denger. Enggak. Jangan yang ini. Ini terlalu cantik buat gue. Terlalu sempurna buat gue. Gue bilang kayak gitu. Enggak. Bukan yang ini. Gue yakin bukan yang ini. Masa yang ini? Orang temen gue aja tuh pengen ketemu sama nih anaknya cewek gitu. Enggak mungkin gitu. Susah gitu maksudnya. Jadi gue nggak mungkin secepat ini gitu, semudah ini gitu. Pas gitu gue kaget, langkah sepatunya itu udah berhenti. Di situ gue jadi kayak semakin yakin, apa ini orangnya gitu kan? Apa ini orangnya? Apa ini ceweknya gitu? Yang selalu teleponan sama gue, yang selalu dengerin gue nyanyi gitu tiap malam, Nina boboin dia tidur kayak gitu. Enggak, bukan yang ini. Terus dia coba untuk menepuk bahu gua, kayak gitu. Dia nepuk bahu gua, terus gua kaget. Udah lama dia bilang gitu. Terus gua kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Ternyata emang bener ini gitu. Ini cewek yang selalu teleponan sama gua. Terus gua coba balik badan, coba ngadepin dia, natap mata dia, natap wajahnya dia gitu. Ini kamu ubur-ubur, gua bilang gitu. Iya, aku ubur-ubur yang selalu teleponan sama kamu. Masa kamu lupa? Apa nggak ingat? Kan semalam baru aja kita teleponan, dia bilang gitu. Gue percaya nggak percaya di situ. Percaya nggak percaya? Yakin ini orangnya gitu kan. Ini di mata gue terlalu perfect gitu. Di mata gue terlalu sempurna gitu. Gak mungkin yang ini gitu. Tapi ini nyata, ternyata emang yang ini gitu. Terus dia coba kagetin gue. Kok ngelamun, dia bilang gitu. Gue bilang enggak apa-apa gitu. Udah lama di sini. Dan gue bilang iya, udah lumayan lah gitu. Terus di situ detik demi detik berlalu tanpa ada satu kata pun muncul dari mulut dia dan mulut gue. Hening, berdiri, dan gue lihat dia mainin jari tangannya kayak gitu sambil dia merunduk, dan kedua tangan gua masuk ke dalam saku celana,
dan dengan wajah tertunduk. Karena gue masih belum merasa yakin gitu. Gak ada satu patah kata pun yang keluar di situ. Mungkin antara 2 menit atau 3 menit di situ berlalu kayak gitu. Ada orang yang udah lalu lalang jalan kaki, yang lewat dari motor, karena kan itu gang ya, gang yang cukup sempit tapi nggak terlalu sempit lah, cukup 1 mobil gitu gangnya, kayak gitu. Dan di situ gue coba untuk mengeluarkan kata-kata gitu kan, basa-basi sama dia. Dan itu basa-basinya konyol banget, gila, konyol banget gitu. Lu ubur-ubur yang lagi nonton pasti lo tahu, ya kan? Itu momen-momen dimana gue salah tingkah kayak gitu. Dan gue nanya sama dia gitu, udah makan belum gitu? Nanya sama dia, udah makan apa belum? Dan pertanyaan itu tabrakan dengan pertanyaannya dia gitu loh. Dengan pertanyaan yang sama, dia bilang juga udah makan belum gitu. Jadi udah kayak gimana sih, udah kayak sinkron apa gimana tuh namanya, udah kayak gitu aja lah pokoknya. Kata seseorang matching, kayak gitu, udah kayak matching gitu. Kita ngobrol selalu tabrakan gitu. Akhirnya gue bilang sama dia, udah dia gak mau duluan gitu. Terus dia juga ngasih tawaran ke gue gitu, kamu aja duluan gitu kan. Terus gue bilang, lempar lagi sama dia gitu, enggak, kamu aja duluan gitu. Akhirnya dia ngomong, kita kayak di film ya, dia bilang gitu. Kayak di film, maksudnya film apa? India atau film apa gitu? Enggak, kita kayak di film-film gitu, ngomongnya tabrakan, dia bilang gitu. Gue senyum-senyum di situ. Iya, kayak gimana gitu kan? Terus pas setelah itu, waktu udah menunjukkan waktu pukul 1:30 atau jam 1 itu ya. Nah, anak-anak SMP 1 negeri itu pada pulang tuh. Pada pulang. Terus kan banyak tuh anak-anaknya yang lewat situ gitu kan. Karena dia pakai baju kebidanan kayak gitu. Sekolah kebidanan kayak gitu. Dan gue pakai baju biasa kayak gitu. Jadi gue diliatin sama anak-anak SMP kayak gitu kan. Ya, mungkin kalau dulu udah gak asing lagi ya, lagi mojok kayak gitu, mungkin lagi ketemuan gitu kan. Nah, pas setelah itu ada 2 anak tuh kembar, 2 anak kembar yang tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba datang, terus gue kaget gitu kan. Bicaranya, ya bicara bahasa Indonesia lah biasa gitu kan. Dia nanya gitu kan, Kak, udah lama nungguinnya gitu. Ih, baru deh, dia bilang gitu kan. Gue pikir di situ, wah ini adiknya gitu kan, ini pasti adiknya gitu. Gue lihat gitu kan, iya kembar gitu kan. Terus habis gitu dia bilang, oh iya kenalin, ini adik-adik aku, dia bilang gitu. Kembar ya? Iya kembar, dia lahirnya cuma beda jam katanya gitu. Oh gitu, oh ya udah deh, salam kenal ya gitu. Namanya siapa? Gue sensor aja ya namanya. Namanya A, namanya B gitu kan. Ya, terus habis gitu akhirnya adik-adiknya itu minta pulang. Kak ayo pulang, udah siang, dia bilang gitu. Ya udah. Akhirnya di situ dia pamitan sama gua, dan gua sama dia juga ya ikut pamitan gitu. Ya udah, aku juga udah siang nih, aku mau pulang gitu kan. Ya udah tuh. Terus terakhir dia bilang makasih ya, dia bilang gitu. Dan gue bilang sama dia, iya makasih banget juga gitu, buat waktunya udah bisa nyempetin ketemu, gue bilang kayak gitu. And then pas setelah itu pas dia beranjak atau berjalan, bukan beranjak, berjalan beberapa langkah gitu kan, berjalan beberapa langkah, akhirnya dia balik badan tuh. Dan itu pas dia balik badan itu pas dengan kehitungan ketiga gitu kan. Dalam hati gue tuh berhitung 1, 2, 3. Pas di hitungan ketiga dia balik badan gitu. Pas dia balik badan, hati gue, oh tebakan gue bener, iya kok kayak di film-film ya gitu kan.
Kalau film-film kayak gitu udah langkah ketiga nih. Satu, kalau dia ngelirik, dia punya harapan sama kita gitu kan. Kalau di film-film pun kayak gitu waktu zaman dulu ya, film-film zaman dulu kayak gitu. Akhirnya dia ngelirik gitu kan. Dia ngelirik. Kayaknya dia punya perasaan gitu sama gue gitu kan. Gue agak sedikit geer-geer gimana gitu kan waktu itu. Pas setelah itu dia berkata ke gue, "Oh iya, lupa," dia bilang gitu. Dan gue bilang sama dia, "Ada apa? Lupa kenapa?" gitu. Gue bilang kayak gitu. "Iya, kamu jangan nyesel ya ketemu sama aku," dia bilang gitu. Anjir itu kan. Yang ada juga harusnya pernyataan itu atau kalimat itu harusnya yang ngeluarin itu gue gitu. Karena gue ngerasa jelek, gue ngerasa jauh dari kata sempurna gitu loh ya, banyak banget kekurangan kayak gitu. Nah, dia udah kayak bidadari di mata gue lah kayak gitu. Tapi dia bilang seperti itu ke gue, "Jangan nyesel ya ketemu sama aku," gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan gue jawab sama dia, "Iya, aku gak bakalan nyesel kok," gue bilang gitu kan sama dia. Pas itu gue balik. Pas gue udah balik, sepanjang jalan gue mikir, ini mimpi apa bener ya? Gue kok bisa semudah itu? Teman gue aja prosesnya lama pengen ketemu sama dia, gagal terus. Sampai pada akhirnya nomornya dia kasihin ke gue gitu. Nah gue baru 3 hari 4 hari kok udah langsung bisa ketemuan gitu. Ada apa gitu kan? Ada hal spesial apa dalam diri gue, anjir. Terus setelah itu gue berpikir banyak di situ, dan gue coba untuk hubungin dia, tapi nomor dia nggak aktif. Gue coba telepon dia, nomor dia nggak aktif. Gue coba telepon dia terus menerus, nomornya nggak aktif. 1 hari 12 jam dia nggak aktif, dan gue mulai tegang nih. Gue mulai gimana gitu kan. Kayaknya dia nyesel deh. Gue pikirnya kayak gitu. Kayaknya dia nyesel deh. Abis ketemu sama gue. Iya deh. Gimana tuh udah gue mah orang jelek gitu kan. Orangnya kayak gini. Masih syukur gue hidup gitu. Dulu tuh apa sih melasnya kayak gitu. Gue selalu melas kayak gitu. Gue selalu ngeluh kayak gitu. Gak kayak orang lain. Punya wajah ganteng. Gak kayak orang lain gitu kan. Punya uang banyak gitu, lahir di orang-orang yang punya kaya raya kayak gitu. Kan suka ya, orang suka mikir kayak gitu. Kenapa sih gue nggak dilahirin di tengah-tengah orang yang kaya gitu? Nah, gue juga pernah berpikir kayak gitu. Maklum kalau gue waktu dulu tuh waktu labil-labilnya gitu kan, mikir kayak gitu waktu labil-labilnya kayak gitu. Pas gitu dia kirim SMS. Waktu itu kalau nggak salah sore deh, ubur-ubur kirim SMS itu sore. Gue lupa lagi SMS-nya apa, tapi pas habis gitu gue telepon gitu. Gue telepon dia. Pas dia nelpon, gue isengin dia tuh. Dia angkat tuh teleponnya, baru 1 detik gue matiin. Terus dia SMS lagi, cuman titik doang gitu SMS-nya. Gue telepon lagi dia gitu kan. Pas gue telepon lagi dia angkat tuh. Baru 2 detik apa ya, gue matiin gitu kan. Terus dia marah gitu. "Dasar lo cumi," dibilang gitu. Dan tahu nggak buat kalian semua ya, keisengan gue itu jadi awal mula panggilan dia ke gue, panggilan sayang dia ke gue itu dengan kata cumi di situ. Jadi gue manggil dia ubur-ubur dan dia manggil ke gue cumi-cumi kayak gitu. Pas habis gitu gue balas SMS-nya dia, hehehe, gue bilang gitu. Akhirnya dia duluan yang telepon. Karena pulsanya limit, dia nggak bisa ngomong lama. Terus dia minta gue supaya nelfon balik ke dia kayak gitu. Pas gue udah nelfon balik ke dia, teleponnya kan keputus dulu tuh, Terus gue nelfon balik ke dia.
gue nelfon balik, gue ngobrol gitu kan, kayak gitu. Dan gue ngeberaniin diri nyatain cinta, nyatain perasaan gue gitu sama dia. Gue nyatain cinta sama dia, kalau gue tuh ngerasa senang, ngerasa suka, ngerasa srek, ngerasa cocok, ngerasa perfect lah, kayak gitu. Ya gue nya ngerasa perfect, tapi diri gue nya nggak perfect buat dia gitu. Setelah itu dia bilang ke gue yang bikin gue tuh jadi kayak gimana gitu kan, jadi kayak down gitu lah. Dia bilang ke gue kayak gini, harus sekarang dijawabnya, karena kan waktu itu saat itu gue lah udah nyatain cinta tuh, udah nembak dia, tinggal gue nunggu jawaban gitu kan. Terus dia bilang, mau sekarang nih jawabnya, dia bilang gitu. Yang gue bercandain dia gitu, besok deh gitu. Ya sekarang lah, bisa kan sekarang gitu kan. Gimana ya, aku mikir-mikir dulu deh, banyak mikir kayak gitu. Itu telepon durasi udah lama banget, itu udah ada 2 jam mungkin. Gratisan telepon gue udah mau habis tuh. Dan pas saat keputus pun dia belum bisa jawab pernyataan cinta gue ke dia gitu. Akhirnya dia pulsa habis, gue pulsa habis. Dilema tuh malam itu. Gue dilema, mungkin dia juga dilema, nggak tahu di sana kayak gitu. Gue dilemanya, ya gue nyatain cinta belum dapat jawabannya men gitu loh. Jadi gue kayak pesen nasi goreng tapi belum datang tuh nasi gorengnya, kayak gitu. Pas gue udah pesen gitu loh. Jadi kayak gitu. Ini mana perut udah lapar gitu kan. Udah pesen nasi goreng kayak gitu, tapi nasi gorengnya nggak datang. Ya sama itu posisi gue juga kayak gitu waktu itu. Gue udah nyatain cinta, dia kenapa sih nggak langsung jawab aja gitu. Ya gue siap meskipun gue diterima atau gue ditolak, gue siap gitu. Kenapa harus teleponnya keputus juga, gue bilang kayak gitu. Pas habis itu gue coba buat nahan gitu kan, buat nahan emosi gue, buat sabar gitu kan. Udah deh, gue mau beli pulsa, udah malam kayak gini mana ada konter yang buka gitu kan, pikir gue kayak gitu. Yaudah deh, nggak apa-apa, gue galau malam ini. Galau tuh sampai pagi, gue nggak bisa tidur. Besoknya kan kerja tuh, gue masuk kerja, mana gue masih ngantuk kayak gitu. Waktu terus bergulir, dan pas udah ketemu siang tuh ada SMS dari dia. Gue dapet SMS dari dia gitu kan. Hai, dia bilang kayak gitu. Lah, dia nge-SMS cuman hai doang, dikira gue dia mau langsung jawab kayak gitu. Dia udah punya pulsa. Dulu kan sempat ada via apa sih namanya ya, kalau kita nggak punya pulsa tuh kita ada CM kayak gitu ya, call me gitu, tanpa pulsa gitu kan. Jadi kita memohon untuk apa sih kepada nomor yang kita tuju itu supaya dia bisa nelpon kita gitu kan. Jadi kayak SMS CM kayak gitu, call me kayak gitu waktu dulu. Nah dia coba, maksudnya gue coba untuk kirim CM dia gitu. Kirim CM dia, gue kirim berapa kali, untuk 3 kali atau 4 kali gitu. Terus dia ketawa gitu, gak punya pulsa ya, hehe kasian deh loh, dia bilang gitu. Itu makin jengkel aja ke gue gitu. Ya ampun nih anak gitu kan, udah tahu semalam gue nyatain cinta gitu kan, kenapa gak dibalas-balas kayak gitu nih? Apa sih gitu kan? Ya kalaupun memang mau nolak lah gitu kan, kalaupun memang mau terima ya terima lah gitu. Pikir gue kayak gitu kan, ya karena gue jengkel gitu loh. Pas setelah itu gue beli pulsa tuh, berapa ya waktu itu, 10.000 kalau nggak salah tuh. Beli pulsa tanpa didaftarin gratisan, gue langsung telepon dia, bodoh amat. Gue kena apa sih namanya, kena apa, potongan pulsa banyak pun gak masalah deh, yang penting gue bisa dapetin jawabannya tuh. Gue telepon, ternyata dia lagi belajar tuh di sekolah gitu kan. Dia reject tuh ya, dia reject. Lah kenapa? Gue kan nelpon gitu kan, kenapa? Gue telepon lagi dia reject lagi. Gue telepon dia, reject lagi. Telepon dia, reject. Telepon dia. Gue berapa kali tuh gue nelpon dia sampai gue lupa kerja. Karena gue kan itu di belakang ya,
di belakang tempat kerja kayak gitu. Gue nelpon dia reject, terus aja nggak tahu berapa panggilan itu, dia reject sampai pada akhirnya dia nggak aktif. Gue makin marah di situ, anjir nggak aktif gitu kan. Ya gimana, gue udah beli pulsa. Terus gue coba SMS dia, semalam kan aku udah nembak kamu, kok kamu nggak ngasih jawaban ke aku? Semalam kan aku udah bilang cinta ini itu gitu kan. Ya pokoknya gue kirim SMS tuh banyak banget tuh. Kirim SMS banyak banget kayak gitu. Sampai sisa pulsa gue cuma cukup buat nelpon sekali. Gue sisain. Gue coba untuk fokus kerja lagi di situ. Gue coba untuk tidak mikirin itu. Pas di waktu zuhur ada telepon tuh, nggak tahu itu pukul berapa ya, 1:30 atau jam 2 itu, udah siang. Oh iya, pas dia pulang sekolah itu, iya berarti jam 2 lah kayak gitu. Dia nelpon ke gue, itu telepon gue keadaannya lagi di charge, guanya lagi fokus kerja. Gak tahu berapa panggilan gak terjawab juga dari dia. Dan gue lihat, astagfirullahaladzim, itu kan dia nelpon gitu. Mana gue nggak bilang sama dia kalau HP-nya mau di charge gitu kan. Gue mau tinggalin kerja kayak gitu. Pas setelah itu, gue coba untuk nelpon balik dia, tapi keadaan di situ lagi sibuk banget pekerjaan gitu. Karena gue waktu itu lagi nambal ban gitu, karena gue di bengkel tambal ban kayak gitu, gue lagi kerja di situ. Nah di situ gue izin tuh, karena kan yang punyanya masih saudara gitu kan, terus gue izin sama dia buat minta waktu buat nelfon gitu. Terus gue dikasih izin. Akhirnya setelah gue dikasih izin, gue telepon balik dia. Pas gue telepon balik dia, akhirnya dia angkat telepon tersebut. Dan gue bilang sama dia, please dong, jangan gantungin perasaan aku kayak gini. Aku mau bilang sesuatu sama kamu kan. Kalau semalam kan kamu tahu sendiri, aku udah bilang, aku udah nyatain cinta sama kamu. Aku butuh jawabannya sekarang. Kalaupun kamu mau nolak aku, nggak apa-apa. Ataupun kalaupun kamu mau nerima aku juga, ya alhamdulillah gitu. Aku cuma pengen tahu jawaban kamu gitu aja. Dan tanpa sepatah kata pun dia langsung nutup telepon. Makin gondok gue di situ. Makin bener-bener kayak dipermainin gitu. Dan pada saat itu gue udah mulai down. Mungkin dia udah gak suka sama gue. Mungkin pernyataan cinta gue itu ya sia-sia gitu, gak bakalan dianggap. Balik lagi gue ngeluh sama diri gue sendiri. Coba kalau gue diciptain ganteng, cakep, perfect gitu kan, kayak orang-orang lain di luar sana kayak gitu, mungkin gue bisa dapetin tuh cewek, dan dia juga bakal ngulur-ngulur waktu buat gue nyatain cinta gitu kan. Di situ gue galau, di situ gue sedih banget gitu kan. Ya udahlah, mungkin dia bukan jodoh gue pikirnya kayak gitu kan. Terus setelah itu gue coba untuk kuat, coba untuk bertahan, coba untuk menerima kenyataan, dan mencoba untuk melupakan. Di situ gue nggak SMS dia lagi. Padahal dalam hati gue pengen SMS dia. Gue nggak SMS dia lagi. Padahal dalam hati gue pengen telepon dia gitu. Tapi gue nahan itu. Setelah gue nahan itu, gue coba ambil gitar, gue nyanyiin lagu galau di situ. Lagu galau yang bener-bener galau banget gitu kan. Gue nyanyiin tuh di situ dengan penuh emosi kayak gitu, tentang kenyataan pahit yang gue alami
pada saat itu. Terus perasaan gue emang bener-bener gak reda. Setelah gue nyanyi dengan penuh emosi pun perasaan gue gak bener-bener reda gitu. Perasaan gue masih ke dia, ke ubur-ubur, ke si ubur-ubur, dan ke si ubur-ubur kayak gitu. Gue coba untuk tidur, coba untuk melupakan apa yang udah terjadi kayak gitu. Keesokan harinya gue terbangun, pas gue habis tidur kayak ada yang hilang gitu, kayak ada sesuatu yang hilang, tapi apa gitu kan. Apa sih yang hilang gitu? Kayak ada yang hilang apaan ya? Pas gue sadar, oh iya, gue udah gak teleponan lagi sama dia, gue gak kontekan lagi sama dia. Di situ gue bener-bener ya semakin yakin gitu kalau gue emang gak berpotensi untuk bisa meluluhkan perempuan gitu, bikin perempuan jatuh cinta sama gue dengan keadaan gue seperti ini gitu kan, banyak kekurangan seperti ini. And then kemudian pas habis gitu gue coba untuk tenang, gue coba untuk bersabar menghadapi kenyataan kayak gitu. Dan simpel pada akhirnya pucuk dicita ulang pun tiba. Akhirnya dia nelpon duluan gitu. Ubur-ubur nelpon duluan ke gua. Dan gua kaget. 24 jam lebih deh, mau ke 2 hari kalau nggak salah. Pas dia nelpon itu waktu malam jam 9 deh kalau nggak salah. Pas gitu dia nelpon, gue ragu buat ngangkat telepon itu. Pas itu nada terakhir khawatirnya gue nyesel kalau gue nggak angkat. Daripada gue nyesel ya udah gue angkat. Kalaupun gue harus nyesel nggak apa-apa. Setelah ngangkat pun kalaupun memang gue harus nyesel nggak apa-apa, gue terima. Emang gue udah nasib kayak gini gitu, gue bilang kayak gitu. Udah kepalang tanggung lah, mau sakit sekalian gitu. Gue angkat, gue coba nyapa gitu, halo gitu kan, halo gitu. Nggak ada jawaban halo sama sekali dari dia yang gue denger. Yang gue denger ada suara tangisan yang terseduh-seduh. Yang gue denger orang lagi nangis. Yang gue denger tuh seorang perempuan yang lagi nangis terseduh-seduh gitu. Gue coba untuk nyari tahu gitu, ada apa? Halo, ubur-ubur, kamu kenapa kok nangis gitu? Halo gitu, kok kamu nangis, kamu kenapa? Coba dong bilang sama aku, ada apa? Kok kamu nangis gitu kan? Dan di situ dia ngejawab akhirnya. Dia ngejawab sambil dengan nada terseduh-seduh. Gue jadi flashback ke masa lalu, gue jadi masuk ke momen itu lagi. Jadi kayak gimana ya? Ya kalian juga mungkin ngerti lah kayak gimana ya. Dia berkata, dia bilang ke gue gitu, Cumi, kamu kemana aja selama ini gitu? Aku kehilangan kamu. Dia sambil nada terseduh-seduh, nangis terseduh-seduh kayak gitu. Kamu jangan tinggalin aku, dia bilang gitu. Gue anjir gitu kan. Ini dia nangisin gue apa gimana gitu kan.
Gue bilang sama dia, "Shh, ubur-ubur, dengerin ya, aku gak kemana-mana, justru aku nungguin kamu." Terus dia bilang, "Kamu tuh jahat ya, kamu tuh jahat, gak ngabarin aku, gak nelfon aku kehilangan kamu Cumi," dia bilang gitu. Terus gue bilang sama dia, "Shh, udah jangan nangis lagi. Aku sekarang udah balik, aku sekarang udah kembali, aku sekarang udah ada di sini, dan aku bakal nemenin kamu, aku bakal ninggalin kamu kok. Udah ya." Pas di situ dia bilang, "Cumi, aku cinta sama kamu." Dia bilang kayak gitu. Jadi gue kaget gitu. Hah? Just spontan gue tuh, ini bener apa bohong gitu kan? Ini bener apa bohong sih gitu? Dalam hati gue tuh mikir kayak gini, bener apa bohong sih? Coba ulangi gitu, coba ulangi. Coba dia ulang waktu dong, ulang waktu kayak gitu. Terus di situ gue bilang sama dia, apa gue pura-pura budak gitu. Apa kok keputus-putus? Terus dia ngulangin, "Denger ya Cumi, aku cinta sama kamu, aku jatuh cinta sama kamu, kamu jangan ninggalin aku, kamu jangan sampai hilang dari aku nyariin kamu kemarin." Bilang kayak gitu sambil sedih-sedih kayak gimana gitu nadanya. Jadi ke gue tuh kayak gemes gitu loh. Jadi pas di situ gue kayak percaya nggak percaya gitu. Dan gue bilang sama dia, "Ubur-ubur, udah kamu jangan nangis lagi. Sekarang kamu bilang sama aku, bener kamu barusan nyatain cinta ke aku kalau kamu tuh cinta sama aku." "Iya, aku cinta sama kamu. Aku gak pengen kamu ninggalin aku. Aku kemarin ngerasa kehilangan kamu, gak ada telepon dari kamu, gak ada SMS dari kamu." Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang sama dia, "Iya, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku juga kangen sama kamu kemarin, gak ada telepon, gak ada suara dari kamu," kayak gitu. Dan pada akhirnya pas saat itu juga, malam itu juga, kita berdua tuh ngeresmiin hari jadian kita yang pertama di situ ya. Oke, jadi gue coba sudahi sampai jadian aja deh ya, kayak gitu. Kalau seandainya kalian pengen tahu the next ceritanya atau storynya kayak gimana, buat kelanjutannya kayak gitu tuh banyak banget ininya ya, apa sih, hal-hal yang membuat kita greget gitu lah, kayak gitu. Karena bukan cuman orang lain ya, gue juga rasa greget gitu ya. Karena ya pokoknya kayak di film gimana gitu lah, kayak banyak banget kebetulannya gitu ya. Jadi next time gue bakal ceritain lebih lanjut karena durasi udah gak mencukupi lagi. Udah hampir 1 jam kita bersama. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di BS TV ini. Gue bakal lanjutin nanti next time kayak gitu. Dan buat kamu ubur-ubur, gue udah ceritain ya, cuman sampai sini doang ya, sampai sini aja dulu karena waktu udah gak mungkin lagi kayak gitu ya. Dan thank you buat kamu, dan buat semuanya juga terima kasih yang sudah ikutin cerita gue, story gue di broadcast story BS TV ini. Semoga buat kalian semuanya tetap berikan support, berikan semangat buat BS TV dan Jaki, terus juga sama teman-teman all crew di sini. Sekali lagi gue pengen ngucapin hatur thank you buat kalian semuanya. Dari belakang perangkat siar, gue yang bertugas Zaki Navigasi Ryu. Mohon undur diri dan pamit. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, adios permios. Bye bye.